Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani Ramasari. Saya di Prodi Manajemen Malam. Saya 2891501134. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan langkah dalam SDM dengan dosen pengampu Bapak Lulu Abdillah Kurniawan MM. Bagaimana perusahaan atau organisasi memenuhi kebutuhan SDM? Prosesnya meliputi yang pertama ada melakukan pelatihan, kedua pendidikan, yang ketiga pembinaan, yang keempat rekrutmen, yang kelima mengadakan perubahan sistem, yang keenam kesempatan, dan yang terakhir memberi penghargaan. Yang pertama, melakukan pelatihan. Pelatihan merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pegawai atau karyawan yang telah menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu pendidikan, proses untuk meningkatkan kualitas SDM. Hasil yang nantinya tercapai adalah penciptaan sumber daya manusia yang kompeten. Hasil yang menantikan tercapainya adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tujuan tuntunan pengembangan di mana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pembinaan meningkatkan kemampuan kerja karyawan baik secara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pada akhirnya memberikan keuntungan bagi organisasi. Yang keempat, rekrutmen untuk menarik dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tertentu di perusahaan atau organisasi. Yang kelima, mengadakan perubahan sistem tenaga kerja yang terlibat dan terintegrasi dan bahwa fungsi SDM dapat membantu pengubah, pemimpin atau terlibat di administrasi. Yang keenam itu ada kesempatan, karyawan juga butuh dihargai dengan menjadikan tempat untuk mencurahkan semua ilmu dan gagasan yang mereka punya. Dan yang terakhir, memberi penghargaan. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena menjadi motivasi bagi seseorang dalam terus berkarya dan juga dapat mempengaruhi lingkungannya untuk terus berprestasi. Apa saja sih yang sesuai dengan SDM? Yang pertama, melakukan review atau visi misi dan lain-lain yang dipegang oleh perusahaan. Tujuan dari pasaran konsep ini adalah untuk mencapai tujuan akhir dari segi perusahaan. Yang kedua, mereview dan mengevaluasi strategi persaingan yang diterapkan oleh organisasi. Setiap perusahaan memiliki strategi persaingan yang berbeda. Yang ketiga, identifikasi posisi. Hal ini berarti mengidentifikasikan posisi atau jabatan yang dibutuhkan dalam perusahaan. Yang keempat, menganalisis dan pekerjaan dan kegiatan meliputi proses pencarian, cari tahu segala jenis pekerjaan dan kegiatan yang akan dibutuhkan agar perusahaan tersebut bisa menjalankan dengan baik. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.